Salam Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkong, ma, opung, cece, ya, bapak tua, bapak udah, dan udah semualah ya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya senang bertemu dengan Anda melalui layar kaca ini. Semoga kita tetap sehat-sehat dalam menjalankan tugas sehari-hari kita atau tanggung jawab yang kita miliki. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan tema firman Allah, God can do anything. Jadi Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, seharusnya sikap positif iman kita itu adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, sementara kan saya baca dulu dalam Markus 11 ayat yang ke 20 sampai 26. Demikian bunyi firman Allah. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji nama Tuhan. Jadi God can do anything. Jadi kalau kita mau melihat Allah mampu melakukan segala sesuatu, atau Allah mau menjawab doa-doa kita, kita harus memenuhi 4 syarat ini. Jadi kalau kita mau melihat Allah beraksi, Allah bertindak melalui apa yang kita minta kepada Dia, maka 4 syarat ini harus menjadi milik kita. Yang pertama itu adalah engkau harus menjadi orang percaya yang memiliki iman. Karena apa? Setan juga percaya, tapi setan nggak memiliki iman. Itu terdapat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar, bahkan dikatakan gemetar, tapi mereka tidak memiliki iman. Itu sebabnya Yesus katakan kepada Petrus ketika dia berkata, pada saat dimana dia melihat pohon ara itu telah menjadi kering sampai ke akar-akarnya, kata firman Allah, itu terjadi peristiwa ketika Yesus lapar, lalu dia lihat dari jauh bahwa pohon itu rimbun dan seperti menghasilkan buah, tetapi tidak ada buahnya. Maka setelah dia sampai di situ dan berkata, mulai saat ini jangan ada lagi orang yang makan buahmu. Jadi itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Petrus, kalau engkau mau melakukan hal-hal yang besar, kalau engkau doa mau dijawab, kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu kepadamu, maka yang kau harus miliki, engkau harus menjadi orang percaya dan memiliki iman. Banyak orang percaya tapi tidak memiliki iman. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan have faith in God, miliki iman dalam Allah. Jadi kalau kita memiliki iman dalam Allah, maka kita akan mendapatkan kasih sayang Tuhan.
Kan firman Allah katakan kita tidak akan bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Iman itulah yang membuat kita dengan beriman itu Allah menjadi senang. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi God can do anything. Tuhan dapat melakukan apapun juga. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatimu, itu terjadi. Untuk persoalan-persoalan yang engkau miliki pun bisa terjadi kalau engkau memiliki orang percaya yang memiliki iman. Orang percaya yang sungguh-sungguh berbuat dengan iman. Karena kalau kita teruskan dalam pembacaan Yakobus 2 itu ayat yang ke-26, karena di sana dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula lah demikian pula lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita harus percaya dan bertindak. Tindakan kita seperti apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percaya ya percaya. Kalau dikatakan jangan bimbang ya jangan bimbang. Aku dapat menjawab segala permohonanmu. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi jelas. Dan Tuhan juga yang memerintahkan kita untuk meminta. Dalam Matius 7 ayat 7 itu dan 8 itu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Yesus yang mengajar kita untuk berdoa. Yesus yang mengajar kita bahwa ketika meminta dia akan berikan. Tetapi permohonan kita itu bukan asal-asalan, tetapi permohonan kita itu harus dilandasi dengan iman. Karena iblis pun percaya dan bahkan gemetar. Mungkin kita percaya nggak sampai gemetar. Tapi setan percaya, tetapi dia tidak dia gemetar, tapi dia tidak memiliki iman. Kita percaya, menjadi orang percaya, tapi harus dengan iman. Karena apa? Dengan iman itu kita mengalahkan dunia. Dengan iman itu kita bisa menggerakkan pintu kemurahan Allah. Dengan iman itu kita bisa membuka pintu sorga. Dengan iman itu kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Jadi orang percaya bukan percaya asal percaya saja. Percaya abal-abal, percaya kaleng-kaleng. Sehingga setiap persoalan yang dia alami bukan dibuatnya menjadi satu kesempatan yang luar biasa. Jadi kita ya harus memiliki iman. Percaya, orang percaya yang memiliki iman. Sama dengan itu. Yesus sudah katakan dalam Yohanes 14 ayat 13-14. And whatever you ask in my name, that I will do. Apa saja yang kau minta di dalam namaku, aku akan lakukan. That the Father may be glorified in the Son. Supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. 14-nya, if you ask anything in my name, I will do it. Ya, bukan I will do it. Ya. Tapi aku akan melakukan. Jadi kalau engkau meminta sesuatu kepada nama Yesus, dia akan melakukannya. Ada tindakan iman yang kita lakukan. Itu ya. Yang kedua, yang dikatakan oleh firman Allah, engkau tidak boleh menyimpan dendam. Ya. Kalau ada orang salah, ya ampuni dia. Kalau kamu simpan, kamu sakit hati, itu menghambat doamu kepada Tuhan.
Itu sebabnya orang percaya itu nggak boleh sakit hati. Dan syarat ini harus Anda penuhi. Anda kalau mau berdoa kepada Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Ada kan karena disakiti dendam, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sakit hati, doanya nggak dijawab-jawab, dia marah. Loh, Tuhan sudah katakan kamu nggak boleh dendam, ampuni dia. Kalau kamu nggak mengampuni, Bapamu juga nggak diampuni. Kalau nggak diampuni, bagaimana Tuhan mau jawab doa kita? Ya kita akhirnya kecewa, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, aku udah sujud-sujud, sudah menyembah Tuhan, sudah puasa, bahkan puasa panjang lah. Gerundel, bersungut-sungut, memering, komat kamit, mempersalahkan yang bisa dipersalahkan. Loh, kalau Allah mau menjawab doa-doamu atau Allah mau melakukan segala sesuatu bagimu, syarat ini harus kamu penuhi. Kenapa banyak orang itu menjadi sakit kanker, sakit apa? Itu karena menyimpan dendam yang sangat-sangat luar biasa. Yang seharusnya tidak perlu terjadi. Orang yang didendaminya sehat-sehat, dia justru karena apa? Justru sakit. Karena apa? Karena dia melanggar firman Allah. Dia tidak melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kan harus memiliki iman. Orang memiliki iman kan nggak perlu sakit hati. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Justru dikatakan, ampuni dia. Kalau haus musuhmu itu, beri dia makan. Beri dia minum. Kalau dia lapar, beri dia makan. Wah, itu Tuhan. Itu Yesus. Makanya Yesus katakan, have faith in God. Miliki iman dalam Tuhan. Bukan apa itu sikap mental positif itu, bukan. Bukan karena itu. Kita nggak akan dijawab oleh karena sikap mental positif kita itu. Itu sikap mental positif kita itu karena keyakinan dari dalam diri kita. Bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Sikap mental positif kita memang bagus untuk diri kita. Tapi untuk meminta Allah tergerak hatinya, atau Allah membuka pintu surga dan mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan jawaban doa itu bagi kita, ya nggak bisa dengan sikap mental positif itu. Tapi harus dengan iman. Iman kepada dia, iman kepada Allah, iman yang mengandalkan Allah. Kemarin saya katakan, tadi malam saya katakan bahwa bagaimana Tuhan ketika mengapa kita tidak perlu ragu, salah satu itu adalah karena kita ciptaan Tuhan. Lalu kemudian karena kita ciptaan Tuhan tentu pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi yang apa itu adalah di mana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya namanya bergantung sepenuhnya, ya pasrah, ya percaya sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik. Jangan ada orang sakit hati lalu kita menyakiti kita, lalu kita sakit hati. Ampuni dia, doakan dia, kasihi musuh. Bukan itu kata firman Allah. Jangan justru kau taruh di dalam hatimu, kau simpan kata-katanya. Sampai mati aku tidak akan sampai mati aku tidak akan mengampuni engkau. Ya, salah sendiri. Kalau sampai engkau mengatakan sampai mati aku tidak akan mengampuni engkau. Seharusnya apapun yang engkau perbuat bagiku, selalu ada pengampunan bagimu. Tidak peduli kau merugikan, mencelakakan aku, selalu ada pengampunan bagimu. Wah, kalau itu betul-betul mah orang yang beriman. Masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego itu yang disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan semua orang sujud menyembah, sementara mereka tidak sujud menyembah karena mereka tidak mau mempraktekkan iman abal-abal. Seluruh bangsa itu, seluruh orang yang ada sujud menyembah, tapi 3 orang ini tidak sujud menyembah. Kenapa? Dia tahu bahwa menyembah patung itu tidak baik. Alkitab sudah mengatakan, firman Allah sudah melarang mereka untuk tidak menyembah patung buatan raja itu. Dan raja sangat murka. Raja sangat marah. Lalu membujuk dia, memberikan kesempatan kepada dia demi mendengarkan bunyi-bunyian, kecapi, seruling, dan gambus, dan macam-macam itu alat-alat bunyian. Dan kalau kau udah dengar, sujudlah menyembah. Nggak mau.
Justru dia katakan, Tuanku Raja. Itu Daniel 3 ayat 16 dan 17 itu. Tuanku Raja, ketahuilah, kalaupun Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Wah, Raja sangat murka, sangat marah sekali. Karena dia berpikir, hidupmu itu karena belas kasihanku. Hidupmu itu karena pertolonganku. Kamu hidup itu, kamu tidak mati karena aku. Loh, kamu disuruh nyembah saja, nggak mau. Saya berikan kedudukan sama kamu yang tertinggi di negeri ini. Kamu bukannya bersyukur, bukan menghargai saya, bukan menghormati saya, ya bukan taat kepada saya. Aneh kamu. Maka murkanya itu jelas, katakan, panaskan dapur api 7 kali lipat. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa si pelempar orang ke dapur api itu mati seketika. Tapi mereka masuk dengan tenang-tenang. Dan tidak ada bau kebakaran, tidak ada bau apa. Karena apa? Itu dewa api sangat dijunjung oleh mereka. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak sakit hati kepada raja karena mereka dimasukkan. Tidak. Ya sudah, enggak dia marah-marah pada Tuhan. Tidak. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Tuhan izinkan mereka harus terlepas dari dapur api itu. Tuhan izinkan Allah menolong mereka. Dia menolong. Supaya apa? Nama Allah Israel itu dimuliakan. Itu sebabnya langsung ada ultimatum, siapa saja menghina Allah Sadrak, Abednego, wah itu akan dihancurkan. Jadi nggak perlu sakit hati terhadap orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kita. Tapi doakan. Ya mungkin kalau kita menuntut mungkin bisa. Ya seperti itu. Yang aku nggak mau. Betul-betul nggak mau. Karena aku tahu hidup itu karena Tuhan. Karena firman Allah. Jadi jangan melakukan hal-hal yang jauh lebih bodoh. Ya bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Justru menjauhkan Anda dari Tuhan. Sakit hati tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan. Malah membuat Anda menderita. Yang ketiga, engkau tidak boleh berdoa dengan motivasi yang salah. Misalnya, supaya kamu berharap Tuhan, kan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Ya Tuhan tolonglah ini. Saya mau punya rumah baru, ya, lalu kemudian ya supaya boleh tempat istri baru saya Tuhan. Itu apa? Atau gini, Tuhan berkati saya supaya saya setelah saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, melancong melihat seluruh negara. Ya nggak salah sih, doamu nggak salah, tapi itu memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa begitu, menurut kamu nggak salah, tapi menurut pandangan Allah itu nggak benar. Jadi doa kita itu harus dengan motif yang murni, motivasi yang murni. Nggak boleh dengan motivasi yang salah. Atau kita berdoa, Tuhan matikan orang itu supaya saya menggantikan kedudukan. Saya pernah melayani orang di Sumatera. Jadi karena pada waktu itu ya mereka punya posisi. Nah, kalau kepala sekolah ini mati, maka dia yang akan secara otomatis dia akan menggantikan posisinya. Dan kemudian kakak saya bawa saya kepada seseorang ya di Sumatera sana, bahwa orang itu mengalami sakit sudah puluhan tahun gitu, udah ya 11-an tahun lah, nggak bisa tidur, dengan tidurnya itu tidur abal-abal. Jadi sangat menderita, sangat kurus sekali. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu, kakak saya bawa saya ke situ dan saya doakan dia. Malam-malam saya mendoakan dia.
setelah kami pulang, ketika kami pulang, Tuhan menunjukkan slide, ya, menunjukkan bahwa siapa yang berbuat, tapi sayangnya dukunnya nggak apa, tapi wajah orang yang melakukan, yang mengguna-guna itu saya lihat, dan pisau yang ditusukkan ke dalam, ya kalau dalam dunia magic ya dalam ulu hatinya gitu. Nah, jadi orang itu kemudian saya lihat mukanya, saya bisa gambarkan dengan persis. Nah, pada waktu itu saya pergi ke rumahnya kembali untuk menanyakan situasi dan kondisinya. Dan pada waktu itu sudah jam, ya saya kalau enggak jam 10, ya jam 10-an lah ya. Jam 8, jam 9, jam 10-an itu kok dia belum bangun-bangun. Istrinya bilang, "Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa bangun nih karena belum pernah dia tidur senyenyak ini, ya. Belum pernah dia bisa tidur ya senyenyak seperti hari ini." Ya, tadi malam kan kita sudah doakan dia. Jadi, nah sudah. Nah, kemudian jam-jam 10-an lewat itu dia terbangun. Terus kemudian saya masih ada di situ ngomong-ngomong dengan ibu, dan ibunya sendiri tidak tahu, tapi dikatakan orang diguna-gunai orang gitu. Nah, kemudian saya bertanya, setelah dia disuguhkan kopi lalu minum, saya bertanya, "Pak, ini orang yang seperti ini Bapak kenal enggak?" Saya gambarkan ciri-cirinya, kurus-kurusnya, tinggi-tingginya, hidungnya, jambangnya, kumisnya, ya gitu ya. "Bapak kenal di mana dia?" gitu. "Enggak, saya tanya, itu siapa?" gitu. "Oh, itu teman saya Pak, itu teman saya yang di kepala sekolah, yang teman di bawah saya lah gitu ya. Saya kepala sekolah, dia wakilnya pada waktu itu." Nah, jadi pada waktu itu dia berkata, "Bapak tahu kenal dari mana dia?" Saya katakan, "Dia yang membuat Bapak menderita seperti itu. Dia memasukkan pisau itu ke ulu hati melalui seorang dukun, tapi sayang dukunnya tidak menunjukkan diri, ya. Saya hanya silakan melihat bahwa ini yang berbuat itu." Dan itu sebabnya dia berkata, "Saya bersyukur saya bisa tidur nyenyak, saya bisa dan saya katakan, "Pisau itu sudah terlepas Pak." Jadi ketika saya berdoa, malam itu juga saya lagi berdoa, dan saya melihat kekalahan itu. Dan saya suruh kembali kepada pemiliknya. Jadi di situ bahwa tidak boleh berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu kita harus menyakiti orang dengan menggunagunai atau magic. Tidak baik, itu motivasi yang salah. Nah, jadi kita sebagai orang percaya tidak boleh. Jadi saat itu harus kita penuhi, syarat-syarat doa itu harus kita penuhi, di mana yang pertama tadi engkau harus menjadi orang percaya yang memiliki iman. Yang kedua, engkau tidak boleh menyimpan dendam. Yang ketiga, engkau tidak boleh berdoa dengan motivasi yang salah. Lalu yang terakhir adalah doamu harus untuk kebaikan kerajaan Allah. Ya, ini yang benar. Jadi doamu itu bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, tapi doamu itu untuk sesuatu yang baik. Sama seperti saya dulu, "Tuhan, saya meminta 4 lokasi, utara, timur, selatan, barat." Tuhan memberi. Dan setiap tanah saya itu gak pernah saya mengambil hasilnya. Kalaupun dikasih ya syukur, kalau nggak dikasih ya enggak apa-apa. Dan saya minta rumah juga dikasih rumah. Tapi rumah itu walaupun, bayangkan mulai tahun 95, rumah itu ditempati orang dan tidak pernah saya mengambil uang kontrak. Yang agama apapun itu. Tetapi dengan catatan kalau kamu sudah punya rumah, kamu tidak boleh tinggal di situ. Kasih yang tidak
punya rumah. Jadi kalau dia udah punya rumah lalu masih tinggal di situ, lalu rumahnya disewakan, kan itu nggak benar. Sementara rumah saya nggak saya sewakan. Jadi dari Muslim, Hindu, Kristen sudah tinggal di situ. Dan saya nggak pernah menarik bayaran. Kasih karunia yang diberikan Tuhan sama saya udah cukup. Makanya saya mau menghimbau kepada mereka-mereka yang kaya raya itu loh. Ya, berilah kepada orang-orang yang tidak mampu itu untuk menempati rumah Anda salah satu itu. Ya. Ya memang bisnis is bisnis ya. Ya kalau bisnis bisnis urusan bisnis. Tapi kalau engkau meminta untuk kepentingan kebaikan kerajaan Allah, saya yakin Tuhan memberikan itu semuanya. Walaupun tadi saya katakan 4 lokasi Tuhan jawab itu semua, pada akhirnya peristiwa 2017 bulan 1 tahun 2000 itu kerusuhan, saya habis, saya hanya keluar baju di badan. Tapi saya nggak bersungut-sungut itu. Ya sudah. Yang juga saya nggak menarik rumah itu. Enggak, saya juga membuka keran air dari mulai tahun 2000 sampai sekarang ini untuk masyarakat. Jadi kalau kita berdoa untuk kebaikan kerajaan Allah, saya pikir Tuhan akan menyuplai kita. Tuhan akan menyediakan. God can do anything. Tapi kalau kita meminta karena yao demi memuaskan hawa nafsu, tidak bisa. Tidak bisa itu. Jadi walaupun Tuhan mampu melakukan apapun juga dalam kehidupan kita, bukan berarti kita seenak-enak kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan seenak-enak kita. Tidak. Tidak. Allah tidak akan pernah memuaskan segala hawa nafsu kita. Ya kadang orang berani habis-habisan untuk sesuatu, khususnya ini orang-orang percaya ini, untuk sesuatu yang sia-sia, tapi untuk pekerjaan Tuhan dia tidak mau terlibat. Untuk pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi dia, tapi dia tidak mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Satu kali mau saya katakan kepada Anda, satu kali semua apa yang ada padamu akan kau pertanggungjawabkan. Akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak bisa tidak. Makanya ketika Tuhan memberkati Anda, jangan pernah lupa bahwa seharusnya juga Anda peduli pada pekerjaan Tuhan. Anda ingat ya, Allah tidak perlu uang Anda. Langit dan bumi dia punya. Tetapi pekerjaan Tuhan butuh uang Anda. Di mana Anda bergereja. Ya kalau Anda tergerak melihat gereja-gereja yang susah-susah itu, ya bantu, tolong. Ada pendeta berpikiran picik juga, ya maunya sama dia saja. Orang Alkitab kata teman seiman. Ya tapi saya bersyukur banyak orang, ya orang percaya tidak berpikiran sesempit itu. Ya tapi ada, saya menemukan itu ada. Saya tidak perlu sebut dulu saya waktu praktek itu, itu saya tidak bisa besuk kalau tidak bersama dengan dia. Tapi kadang-kadang mungkin dia punya pengalaman begitu ya. Karena ketika saya jadi gembala, saya sepertinya nggak ingin menerapkan yang seperti itu gitu loh. Tapi akhirnya ketika dia besuk, ngomongannya itu nggak benar gitu. Sampai terjadi huru-hara. Jadi saya berpikir, apakah saya harus melakukan seperti yang dapat itu? Tapi saya nggak sejalan iman saya dengan itu.
Nah, saya katakan kepada mereka yang sempat pengerja dulu di sini, saya katakan, ya saya mempercayakan Anda karena saya yakin, karena Anda hamba Tuhan, saya yakin kepada Anda. Jadi saya yakin kepada Anda bahwa Anda akan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya kalau mereka besuk, saya nggak pernah mau ya kalau Anda besuk, doakan apa menjadi kebutuhannya, dan apa menjadi yang bisa kita tolong, ya sampaikan pada saya. Kalau kebetulan saya tidak bisa besuk pada waktu itu. Tapi 2 kali saya kena. Ya, 2 kali saya kena. Tapi yang paling parah itu sampai perpindahan saya ke organisasi lain. Itu yang paling parah. Ya fitnah sana sini, wah macam lah ya. Tapi saya nggak pernah mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya seringkali bilang begini, kalau ada orang mau katakan mau praktek, saya hanya bilang begini, kamu kerinduan atau panggilan Tuhan? Karena saya yang lihat orang-orang yang melakukan yang jahat itu semua adalah orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Yang mungkin karena dilihat pendeta itu enak pakai jas ya, pakai dasi bergoyang-goyang, wah macam-macam lah itu ya. Mungkin itu. Jadi kalau dia panggilan, ya dia belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan panggilan itu. Walaupun saya 2 kali diapakan orang, dan yang paling parah itu sampai terjadi perpisahan. Tapi saya melihat pada akhirnya gereja itu tutup. Bahkan gereja itu dijual. Kan sedih. Saya tidak tahu motivasinya apakah karena untuk menjual gereja itu, saya nggak tahu. Tapi seringkali saya katakan, kalau Anda bebas dari hukuman dunia ini, sekali-kali Anda tidak akan bebas dari penghukuman Allah di dunia ini maupun di yang akan datang, terkecuali Anda bertobat. Ya. Jadi saya sampai ada di organisasi sekarang ini itu karena saya terlalu mempercayai orang. Ya. Terlalu mempercayai orang. Saya tidak ingin menaruh sangka kepada orang lain. Sudah mengalami hal yang seperti itu, ya saya sudah tetap masih ada juga orang begitu. Tapi pada akhirnya saya mengambil tindakan tegas kepada orang seperti itu. Tidak saya biarkan lagi seperti yang dimana saya pernah. Tapi setiap kali orang mau saya bilang, kau panggilan atau kerinduan. Kalau kerinduan udah jelas saya tolak itu. Karena mengacu kepada pengalaman itu. Jadi kalau kita berdoalah untuk kepentingan kerajaannya, jangan kepentingan pribadi kita. Tapi dengan itu kita juga menikmati yang baik dari kerajaannya itu. Jadi jangan pikir kalau Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, God can do anything, maka kita seenak-enaknya, nggak bisa. Walaupun kita memenuhi 4 syarat itu, ya kan sudah dilarang. Untuk tidak dendam, untuk memuaskan hawa nafsu, tidak boleh kan? Tapi untuk supaya betul-betul nama Tuhan dimuliakan. Bukankah Yesus katakan yang tadi dalam 14:13 itu, Yohanes 14:13, bahwa dikatakan, and whatever you ask in my name, apa saja yang kau minta kepadaku dalam namaku, that I will do. Itu aku akan lakukan. That the Father may be glorified in the Son. Supaya Bapa itu dimuliakan dalam Anak. Itu loh. Jadi kalau Tuhan memberikan jawaban itu, supaya Bapa, Anak, Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Jadi itu 4 syarat itu yang harus kita penuhi kalau kita mau melihat Allah melakukan segala sesuatu yang kita doakan.
apapun yang kau sedang hadapi, masalah apapun yang sedang kau hadapi, persoalan sebesar apapun, tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan. Ketika engkau angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan kepada. Tapi ketika engkau turun tangan, tidak mau angkat tangan kepada Tuhan, Tuhanlah yang turun tangan. Tuhanlah yang angkat tangan. Kenapa? Keras sekali hatimu gitu. Jadi saya kalau mengalami masalah besar, saya bilang begini, ini sungguh saya tidak bohong. Saya berkata dengan sungguh bahwa ketika saya mengalami persoalan yang sangat pelik dan saya mulai nggak bisa tidur, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya mau tidur. Saya tidak mau pusing dengan persoalan saya. Kadang-kadang kan bisa saja persoalan itu membawa ke tempat tidur, nggak bisa tidur kita. Sepalam-malam kita nggak bisa tidur, bisa saja. Nah kalau kita nggak tahu rahasianya, ya amblas kita di situ, tambah sakit. Nah kita berdoa, setelah kita berdoa, bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku mau tidur, aku nggak mau pusing. Kalau mau pusing, mau pusing biarlah Tuhan yang pusing. Tapi anakmu ini mau tidur, hambamu ini mau tidur. Terima kasih Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan itu nggak akan pernah pusing. Tapi demi membela saya, ya supaya saya yang pusing ini jangan pusing, saya pindahkan pusing saya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan nggak akan pernah pusing. Dan pada akhirnya banyak kali saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa Tuhan itu menolong. Kalau kita meminta demi kepentingan Dia, demi kepentingan kebaikan kerajaannya, kepentingan Allah, maka saya yakin dan percaya Allah tidak akan pernah berlambat-lambat. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau misalnya satu contoh, Tuhan saya mau punya mobil, ya misalnya itu contoh, saya mau punya mobil, ya uangnya kita nggak ada, tapi mobil ini kalau dipakai orang yang untuk pelayanan saya tidak akan pernah tolak gitu, apapun itu. Dan Tuhan berkati, Tuhan beri. Karena saya kalau orang mau pinjam pelayanan, ya saya kasih. Walaupun pada akhirnya jemaat saya itu menipu saya, digadekan 50 juta. Harga mobil 200 hampir 240 juta digadekan 50 juta. Tapi apakah saya harus bersungut-sungut? Apakah saya harus marah? Enggak perlulah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhanlah yang dimuliakan. Itu sebabnya saya mau katakan Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam koridor yang Dia kehendaki. Kalau itu kita miliki dalam hidup ini, kita aman sentosa. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Asal saja kita betul-betul berdoa untuk kemuliaan Dia. Setelah Tuhan jawab, kita berikan kemuliaan bagi Dia. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah siang dan malam, bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi bukan karena kami, Engkau mampu melakukan segala sesuatu, bahkan memindahkan gunung ke laut, itu Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kami sudah lihat dengan peristiwa-peristiwa Allah yang pernah terjadi, bumi itu bisa bergerak kepada yang Kau kehendaki. Dan itu sebabnya kami tetap yakin dan kami percaya kalau atas izin Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kami bahwa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang mampu menjawab segala doa-doa kami, tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kami harus memenuhi keempat syarat tersebut sehingga doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa kami, Presiden Bapak Haji Joko Widodo, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa agar Engkau Allah senantiasa memberkati mereka, dan kami juga berdoa buat para menteri, pejabat-pejabat negeri ini, Tuhan, para gubernur, juga Tuhan Yesus, juga wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati, wali kota, camat, lurah,
RT RW semuanya. Tuhan berkati mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka dipercayakan. Lalukan daripada pemimpin-pemimpin kami hati yang congkak, hati yang tidak takut Tuhan, hati intoleran, radikal, yang mementingkan golongannya sendiri. Lalukan daripada pemimpin-pemimpin kami yang seperti itu. Tapi mereka bisa berdiri atas nama Tuhan dan berdiri atas nama negara dan berdiri di atas semua golongan dan agama. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, Aras Nasional, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, pimpinan mereka, organisasi bernaung di bawahnya, kami serahkan semua. Tuhan memberkati, Tuhan tolong semua. Gereja Pantai Kosta juga, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami di Ngarai, di Lembah, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, biar kekuatan dari Tuhan tetap menyertai walaupun dalam keadaan yang sulit ini Bapak di surga. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam usaha bisnis karena pandemi ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong mereka dengan cara Tuhan memberkati dan Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, lalukan pandemi ini dari bangsa dan negara kami. Jangan terjadi seperti yang di India Tuhan, dan kami juga berdoa buat khusus buat India. Tuhan tolonglah, belas kasihan Tuhan turun atas mereka, dan orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan Bapa di surga. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukan itu. Terima kasih Bapa, sehingga India boleh terbebas, negara-negara lain boleh terbebas dari segala pandemi, bukan malah berkelanjutan. Kami mohon belas kasihan Bapa di surga. Kami bertobat dari segala dosa-dosa dan kejahatan kami Tuhan. Kami bertobat dari keangkuhan kami, kesombongan kami. Kami bertobat Tuhan. Gereja-Mu datang bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersuruh berdoa dan berpuasa kepada-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini mendengarkan doa bagi orang sakit. Kami berdoa bagi Anda, Tuhan percaya, yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, sebab Tuhan berkata oleh beliau-beliaunya, engkau telah sembuh, bukan akan, tapi telah sembuh, asal engkau percaya kepada Dia, buka hatimu, maka Tuhan akan bisa menolong engkau saat ini juga. Sakit apapun engkau, stroke kah, cancer kah, tumor kah, darah tinggi kah, sakit gula kah, macam-macam sakit penyakit yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, tapi Yesus mampu untuk menyembuhkan Anda. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dengarkan, dalam nama Yesus, taruh di tangan sebelah kanan di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi Anda. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang sedang engkau derita, kanker, diabetes, dan tumor, dan jantung koroner, dan pembuluh darah, apa saja yang membuat mereka sakit, Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit itu keluar. Stroke sembuh dalam nama Yesus, pulih kembali dalam nama Yesus. Dan engkau yang lumpuh, dengarkan, lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Engkau yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarkan rahmat Tuhan datang atasmu, dan terimalah kesembuhan daripada Bapa di surga dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Juga saya mau katakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dan memeliharanya dalam hidupnya. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Allah itu, iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi apa saja yang orang ingin lain lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Kalau kita mau disayang, sayangi orang lain. Kalau kita mau disayangi keluarga, sayangi keluarga. Ya, jadi itu kuncinya. Itu the golden rule. Dan saya mau katakan, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan
dalam Kristus Yesus. I can do all things through Him who give me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Haleluya.